Ya, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada saat ini ya, teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Pertemuan kita untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi saat ini sudah pertemuan yang ke-7 ya. Kita sudah masuk cukup lumayan ini materinya. Kali ini kita akan membahas mengenai entity ya, relationship diagram. Jadi entity relationship diagram. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai flowchart, DFD, nah, sekarang kita lebih dalam mengenai entity relationship diagram. Baik, langsung kita akan masuk ke materi. Ini adalah harapan, tujuan-tujuan nanti setelah teman-teman mendapatkan materi ini ya. Yang pertama, teman-teman mahasiswa nanti diharapkan dapat mengerti apa itu ERD ya, bahasa ERD. ERD itu apa ya? Mahasiswa juga dapat mengerti fungsi dari ERD. Juga mahasiswa dapat mengerti langkah-langkah dalam membuat ERD nantinya. Kemudian teman-teman juga dapat membuat, ya tentu ini yang diharapkan nanti bisa membuat ERD untuk pendokumentasian sistem. Karena nanti untuk TA maupun skripsi teman-teman harus membuat ini ya, membuat ERD. Jadi mau tidak mau harus bisa. Itu ya teman-teman ya. Baik, apa itu ERD? Kalau kita melihat di sini, ya apa itu entity relationship diagram itu apa? Jadi ERD itu sebenarnya adalah gambaran mengenai berelasinya antar entity. Kalau ini kan entity gitu ya, entity atau kita sering juga menyebutnya entitas. Ya. Kalau antar entitas. Kemarin kita sudah tahu entitas itu apa. Ya, moga-moga tidak lupa. Jadi kalau secara sederhana ya entitas itu adalah sesuatu yang mau disimpan. Ya, datanya ya, itu entitas. Jadi ada banyak entitas di sana, bisa barang, bisa orang, ya, itu mau disimpan datanya. Entitas. ERD ini merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Ya. Jadi dia merupakan suatu model. Untuk apa? Untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Paham ya? ERD ini juga untuk memodelkan struktur data. Struktur datanya dan hubungan antar data untuk menggambarkannya nanti ya. Teman-teman menggunakan notasi dan simbol. Jadi ada notasinya, ada simbolnya. Paham ya? Simbol-simbol ini nanti cukup banyak, tapi tidak sebanyak flowchart ya. Tapi kalau ini mungkin tidak ya mudah lah untuk diingat. Ya, untuk DFD juga enggak terlalu banyak, ERD ini juga enggak terlalu banyak. Itu ya teman-teman, jadi ERD ini ya. Fungsi penggambaran ERD ini untuk memudahkan kita, gitu ya. Fungsinya ya untuk memudahkan kita dalam menganalisis pada suatu basis data atau suatu sistem dengan cara cepat dan murah juga, ya mudah ya. Sebenarnya ini
lebih ke mudah ini ya, bukan murah ya, maaf. Ini ketikannya malah murah. Juga bisa lah kan dibagi, tapi ini mudah ya maksudnya. Jadi untuk memudahkan, kemudian dapat dilakukan pengujian pada model yang telah dibuat dan dapat mengabaikan proses yang sudah dibuat hanya dengan menggambar entity relationship diagram. Artinya kita dengan memahami, melihat gambar itu orang bisa mengerti ya, dari gambar tadi. Maksudnya seperti itu. Kemudian menjelaskan hubungan-hubungan antar data-data. Hubungan antar data-data ya, dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar. Objek dasar data ya tentu ya, yang memiliki hubungan yang dihubungkan oleh suatu relasi. Jadi data A ini berhubungan dengan data B, dihubungkan dengan relasi. Hubungannya apa? Ya, antara A dengan B. Kalau kita menyebutnya, kalau di dalam program ini bisa saja ini jadi entitas A dengan entitas B. Lebih jelasnya ini variabel A, variabel B bisa. Ya, nah, variabel ini nanti mempunyai apa? Bisa seperti itu. Untuk mendokumentasikan data-data yang ada dengan cara mengidentifikasi setiap entitas dari data-data dan hubungannya pada suatu entity ya sebenarnya. Entity relationship diagram, ERD itu sendiri. Gitu ya. Nah, untuk simbolnya ini teman-teman ya. Jadi untuk entity sendiri itu sebenarnya adalah tadi saya sudah sampaikan sesuatu yang disimpan datanya itu entity ya. Jadi merupakan objek. Jadi objek yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari objek yang lain atau sesuatu yang lain, itu entity. Nah, simbolnya itu adalah nanti persegi panjang. Persegi panjang. Itu simbol dari entity. Kemudian yang kedua adalah atribut. Jadi setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut. Ini apa? Dia memiliki fungsi untuk mendeskripsikan karakteristik atau ciri dari entitas tersebut. Jadi atribut ini kalau di dalam data dia mencirikan dari entitas tersebut punya karakteristik apa. Nah, isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasi dari isi elemen satu dengan yang lain. Itu namanya atribut. Nah, atribut ini diwakili bentuknya adalah simbolnya elips. Gitu ya. Ini kita seringnya kalau Anda membuat di dalam data itu variabel tadi kalau dalam program gitu ya, itu entity itu bisa kita sebut memudahkan itu betulnya tabel-tabel dulu teman-teman. Tabel ya, tabel A, tabel barang misalnya. Ya, tabel jualan misalnya. Itu entity. Nah,
tabel barang tadi itu memiliki, kalau di dalam program nanti ada field itu loh. Field itu adalah atributnya. Gitu ya. Jadi kalau barang, entitasnya itu barang, dia memiliki apa? Kalau di dalam program, jadi tabel barang itu dia memiliki apa? Yang mencirikan, yang memiliki karakteristik barang itu apa? Yang membedakan, bisa dibedakan dengan yang lain. Nama barang, ya toh? Kode barang. Nah, itu adalah disebut dengan atribut. Nah, kemudian ada dalam atribut itu juga dipisah-pisah ya. Ada yang namanya atribut kunci, atribut key. Ini adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data ya, rekodnya itu dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data yang dengan nilai yang sama. Jadi berbeda. Ini teman-teman moga-moga dulu sudah dikasih di mata kuliah apa ya, mungkin di waktu Anda membuat tuh ya, awal-awal itu ya. Bahasa query juga kadang-kadang diajarkan gitu ya. Nah, ini adalah kembali ke sini ya. Jadi ini atribut kunci, atribut key. Ya. Contohnya misalnya atribut kunci itu adalah NPM misalnya, atau NIM lah bahasanya, atau nomor pokok. Nah, itu kan bisa dipakai ya untuk kunci. Itu namanya atribut kunci. Kemudian ada yang kedua, atribut simple. Sederhana ini ya sebenarnya. Atribut yang bernilai atomik, tidak dapat dipecah atau dipilah lagi ya. Jadi ya wis itu gitu ya. Contohnya misalnya atribut alamat. Alamat kan satu ya. Bisa dipecah lagi ya. Penerbit, tahun terbit, judul buku. Jadi bisa saja seperti itu namanya atribut simple. Atau sederhana lah gitu ya. Hanya satu misalnya gitu, tidak dapat dipecah lagi. Yang ketiga ada namanya atribut multi value. Atribut multi value. Nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu atau multi value, nilai dari atribut yang bersangkutan. Jadi misalnya contoh ini ya, buku, di dalam buku itu biasanya kan ada, bisa ya, kadang-kadang ada satu, tapi bisa lebih dari beberapa orang. Itu namanya multi value. Misal contoh seperti itu. Jadi satu atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Kemudian yang keempat ada namanya atribut composite. Nah, atribut ini ya terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi. Kalau yang di sampel tadi tidak dapat dipecah, kalau yang komposit ini bisa dipecah lagi. Jadi kayak mempunyai sub gitu ya, sub atribut. Paham ya? Itu namanya komposit. Contohnya misalnya entitas nama, tadi nama ya, nama entitasnya nama itu bisa jadi dia bisa dipecah. Kalau misalnya Anda buat contohnya ya, nama itu kan bisa ada nama depan, tengah, atau belakang. Kalau Indonesia rata-rata misalnya dua ya, nama depan sama belakang gitu ya. Tapi bisa saja namanya panjang saudara. Kalau namanya tiga itu masih mending ya, nama depan, tengah, sama belakang. Kalau sekarang ya zaman sekarang bisa nama orang itu bisa banyak itu ya,
bisa 5 kata, 6 kata gitu ya. Ya itu beda lagi ya. Tapi kalau ini rata-rata ya kebanyakan ya paling banyak 3. Nah, kembali ke sini. Jadi nama ini adalah bisa memiliki atribut komposit, Anda bisa pisah. Jadi kalau misalnya email nama depan, nama belakang, nah itu namanya atribut komposit. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima atribut derivatif. Ya, atribut ini tidak harus disimpan dalam database. Misal totalnya atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship, satu hubungan ya, dia menghasilkan atribut. Jadi kalau misalnya jualan apa ya, order misalnya. Jadi bisa saja dia menjadikan kalau misalnya hubungannya itu banyak begitu ya, bisa menjadikan itu suatu entity lagi yang namanya detail, bisa saja seperti itu, detail order misalnya, atau penjualan karena hubungannya antara itu many to many, biasanya dia menghasilkan entity baru gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan baru, dia tidak harus disimpan di situ, tapi itu sebuah entity, jadinya detail jual. Bisa. Tergantung dari hubungannya tadi. Ya. Oke. Maaf ini contohnya tadi sudah saya kasih contoh ya. Ketika ini kok nggak ada ini. Hubungan relasi itu yang menghubungkan. Jadi kalau tadi ada entity, atribut, kemudian yang ketiga adalah hubungan atau relasi. Jadi ini menunjukkan apa? Hubungan antara sejumlah entitas. Ya. Jadi nanti dalam relasi itu tidak hanya 2 entitas begini ya teman-teman ya. Kalau dalam satu program kan pasti banyak entitas. Nah itu dihubung-hubungkan itu pakai relasi ini. Jadi himpunan entitas yang berbeda itu dihubung-hubungkan, ini adalah relasi. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, nanti bisa teman-teman lihat di buku ataupun di mana, ini adalah contoh simbol ERD. Ya, ini semuanya bisa ya kalau Anda ya di buku atau internet apa silahkan Anda cek ya. Ini adalah simbol-simbol ERD. Ini entity-nya persegi panjang dan seterusnya. Jadi yang tadi disebutkan yang paling banyak ya nanti hanya ini entity sama atribut ya sama relationship-nya, sebenarnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat relasi. Jadi relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas, misalnya A dan B gitu, dalam satu basis data, ini kan pasti hubungannya tadi kalau saya nyebut apa ya, kardinalitas ya, kardinalitas. Nah, itu ada beberapa hubungan ini ya, minimal ada 3 ini. Ya. Yang pertama relasinya adalah 1 ke 1, one to one. Apa itu artinya? Artinya adalah hubungan relasi 1 ke 1. Ini artinya setiap entitas pada himpunan entitas A, ini berhubungan paling banyak dengan satu entitas himpunan entitas B. Jadi mengapa disebut himpunan? Karena ini memiliki tadi apa namanya berbeda atribut tadi ya. Jadi relasi yang dimaksud dengan 1 ke 1 ini adalah setiap entitas himpunan entitas A ya
berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Jadi 1 ke 1. Paling banyak cuma 1 ya, 1 tok itu, 1 ke 1. Yang kedua adalah 1 ke banyak. Jadi 1 ke ini banyak. Nah, ini 1 banyak. Nah, maksudnya adalah setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan ya dengan banyak himpunan entitas B. Arahnya begini. Tetapi ya, setiap entitas pada entitas B dapat berhubungan hanya dengan satu dari entitas A. Jadi 1 ke banyak. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini jelas nih. Ya nanti ketika praktek ya bisa kita pahami. Nah, kemudian yang ketiga adalah banyak ke banyak. Jadi hubungannya ya, banyak ke banyak. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Paham ya? Banyak ke banyak. Itu ya. Oke. Sekarang kita akan membuat ERD. Langkah-langkahnya seperti apa ketika kita akan membuat ERD. Jadi teman-teman nanti ini langkah-langkah ini hanya sebagai penolong ya teman-teman ya. Hanya menolong saja, jadi tidak harus seperti ini gitu ya. Yang pertama, teman-teman harus menentukan entitas, harus tahu dulu. Jadi begini, flowchart yang minggu lalu teman-teman buat, yang saya minta waktu itu kan flowchart dokumen. Nah, biasanya di sana kan ada flowchart dokumen itu adalah ada yang berperan posisinya. Jadi dokumennya berada di mana, yang melakukan siapa, itu ada di situ. Nah ini teman-teman harus menentukan peran dulu. Kejadiannya, lokasi, hal nyata itu ya. Apa saja yang digunakan untuk menyimpan data ini, datanya yang akan disimpan itu apa? Nah, itu dibuat entitasnya. Biasanya kalau teman-teman mau membuat flowchart yang kemarin itu yang dokumen ya, itu kan mungkin bagiannya hanya beberapa, misalnya ini tenaga adminnya, atau misalnya ada konsumennya, terus admin, ini penjualan misalnya. Kemudian barangnya itu kan tidak kelihatan, tapi kalau dalam flowchart kan hanya barang itu tidak masuk di sini kan ya. Itu jadi kalau padahal itu barang itu perlu disimpan. Nah, itulah entitas. Nah, jelas-jelas kalau customer itu juga entitas. Administrasinya juga entitas. Atau kemana laporan itu dibuat nantinya, laporannya misalnya ke pemimpin dan lainnya. Di dalam flowchart itu kan ada pembagiannya di situ. Nah, entitasnya ini teman-teman harus tentukan dulu. Jadi kalau misalnya tadi ada yang customer kan dia mau beli. Nah, pasti yang dibeli adalah barang. Nah, berarti adalah ada tabel barang simpan. Jadi kalau kita bisa melihat itu, kalau di flowchart dokumen itu berarti bagian-bagian itu ya pasti entitas. Tapi tentu akan lebih banyak. Kayak tadi, barang di situ nggak kelihatan entitasnya kalau di flowchart. Nah, di sini jadi sebuah entitas. Ditentukan dulu entitasnya. Bisa lebih banyak nanti ya. Tabel-tabelnya yang akan disimpan itu ditentukan dulu. Yang selanjutnya adalah menentukan relasi. Relasi antar entitas. Tabel barang ini itu hubungannya dengan tabel apa? Dengan customer? Bisa. Dengan tabel tadi
tenaga penjual misal bisa. Jadi tergantung dari sistem yang akan dibuat. Nah, setelah teman-teman menentukan entitas, kemudian menentukan relasi, hubungan gitu, nah ini kita gambar. Ya, kita gambar, ya, kita buat jadikan tadi ERD-nya kan bentuknya persegi panjang, berarti entitas kita masukkan di dalam persegi panjang tadi nama entitasnya. Kemudian relasinya dihubungkan dengan garis. Hubungan dengan garis, kemudian relasi tersebut yang tadi kayak apa jajar yang atau belah ketupat tadi ya. Ini maaf tak balik nama simbol dulu ya. Nah, ini relationship-nya, ini di tengahnya. Relasinya dengan garis. Ya. Nah, ini tampilkan dari press ini kalau diklik. Ya. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi setelah itu dihubungkan, kemudian buat itu, nah di tengah dari belah ketupat tadi, teman-teman isikan hubungannya. Nah, kemudian yang kita ngisi sekarang adalah untuk kardinalitasnya tadi, jumlah kejadian tadi loh, yang satu ke satu, ya, satu ke banyak, banyak ke banyak, gitu ya. Bantuan, one to many, many to many, itu ya, itu diisikan. Nah, simbolnya biasanya kalau satu ya satu, kemudian banyak itu many tadi, seringkali disimbolkan dengan M atau N biasanya. M atau N biasanya itu adalah many atau banyak. Ya. Setelah teman-teman mengisi kardinalitas, kemudian baru menentukan atribut. Atribut-atribut dari tabel tadi. Ya, dari entitas tadi. Ya, field-fieldnya. Kalau misalnya ini tabel barang, berarti punya nama barang, kode barang. Ya. Jenis juga bisa, macam-macam. Tergantung dari sistem yang akan dibuat. Nah, tentukan kunci utama. Jadi atribut kuncinya. Misalnya tadi tabel barang, kita buat kuncinya kalau dipakai untuk program ini tadi, atribut yang merupakan atribut kunci, misalnya yang khas ya, atau yang satu-satunya misalnya pakai kodenya bisa. Nah, ya. Selanjutnya yang ketujuh, setelah menentukan kunci utama, kita gambar ERD dengan atribut tadi disisihkan. Cek hasilnya. Jadi dia sudah. Nah, ketika sudah jadi, karena itu gambar ya. Biasanya kalau nanti teman-teman membuat itu kan masuk di skripsi atau TA itu, nah itu harus bagaimana? Pakai komputer, nah, itu dibuat. Tapi awalnya pakai manual. Itu ya teman-teman. Contohnya ini ya teman-teman, ini contoh ERD. Ya nanti bisa lah banyak ya contoh kalau teman-teman mau search di internet apa. Ini saya ambil hanya contoh ERD yang lumayan lengkap ya. Itu ada ininya teman-teman ya. Ini perhatikan N ini adalah kardinalitasnya tadi ya. Ini banyak ke banyak. Ini ya, banyak ini adalah entity-nya, entity, ini relasinya, ya. Kemudian hubungannya apa? Berarti N,
N, banyak ke banyak. Gitu ya. Ada yang menulis supaya ya berdia many M ke N, ya enggak apa-apa. Maksudnya tuh nah banyak ke banyak. Ya. Atau M boleh, enggak apa-apa. Ya. Kemudian ini perhatikan, ya ini barang kan berarti kalau sebuah program ya pasti ini selalu terhubung gitu. Banyak. Nah, ini adalah atribut-atribut dari entity-nya. Ini atribut-atributnya. Ini juga. Lah, kenapa ini jadi sebuah entity? Karena ini hubungannya banyak ke banyak, dia menjadi entity. Ya, entity-nya ini tidak harus disimpan di sini, tetapi ini membentuk untuk tabel. Ya, yang saya jelaskan tadi. Kemudian, ini juga ada contoh, tapi yang kurang biasanya seringkali ini kelupaan. Kardinalitasnya itu kayak gini, ini contoh yang kurang. Tadi contoh yang lengkap, ini contoh yang kurang misalnya. Boleh kalau gambar-gambar. Ya, ini berarti ininya kurang teman-teman, ditambahin ini di sini. Jadi ini contoh yang lengkap, benar ini RD yang ada kardinalitasnya, ini yang disebut dengan RD. Tapi kalau belum ada, seperti yang saya kasih contoh ini kurang, kali di contoh-contoh di internet, berarti ini tidak ada hubungan kardinalitas, ini kurang. Tidak lengkap lah, anggap aja maksudnya. Ya, contoh ERD yang tidak lengkap. Begitu teman-teman, semoga teman-teman sudah mulai bisa berlatih, karena kemarin sudah kita coba teman-teman membuat flowchart, berarti kita lanjutkan. Nah, flowchart yang teman-teman sudah buat minggu yang lalu itu coba dibuatkan ERD. Berdasarkan flowchart tadi, tentu bagiannya atau entitasnya pasti lebih banyak ya teman-teman. Kalau di rata-rata ya, kalau kita membuat ERD, contohnya tadi kalau penjual di dalam flowchart dokumen itu, kan di situ hanya ada customer misalnya, administrasi atau tenaga penjual, tapi kan tidak ada barangnya. Nah, entitas barang tidak kelihatan. Nah, padahal ada. Jadi sekarang berpindah. Kalau yang kemarin itu flowchart dokumen itu berdasarkan paperwork, nah sekarang kita arahkan sekarang pindah ke ini sudah program itu ERD. Program dalam program database. Berbicara tabel sama field. Paham ya? Nah, minggu depan teman-teman kumpulkan ke email saya. Ya, dikerjakan minggu depan. Karena minggu ini pertemuan 7, berarti minggu depan adalah minggu tenang. Ya, kemungkinan minggu tenang untuk ujian MIT. Ya, minggu depannya lagi baru ujian MIT. Gitu ya teman-teman ya. Istirahat 1 minggu untuk persiapan untuk ujian mid semester. Nah, ini besok depan sudah mengumpulkan tugas. Ya. Nah, UTS-nya 2 minggu lagi itu tentu ya nanti kalau memang sempat ya sih saya kasih kisi-kisi di minggu depannya. Nah, nanti flowchart sama ERD harus betul-betul dikuasai. Paham ya teman-teman? Oke, sampai di sini dahulu ya. Apa yang bisa saya sampaikan untuk ERD ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman bisa mengerti, memahami, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ada kemarin yang belum dikerjakan, belum mengumpulkan yang flowchartnya, segera dikumpulkan dan besok ada tambahan lagi ini tugasnya. Ini tugas ini jadi terkait ya, tugas 1-2-nya.
Begitu teman-teman, minta maaf jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Kita akan bertemu lagi berarti 2 minggu lagi ya teman-teman ya, 2 minggu lagi. Minggu depan, minggu tenang. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat jumpa lagi ya. Tuhan memberkati.